Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Salsabila. Saya dari MGT 1. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan pada pelajaran Al-Ilzam. Yang pertama ada bab tentang hakikat ibadah. Kesimpulan yang pertama adalah ibadah merupakan penghabatan di diri kita sebagai makhluk dan Allah sebagai Tuhan kita, atau dengan kata lain, segala sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka mentaati perintah-perintahnya. Yang kedua ada ibadah terdiri dari ibadah khusus atau ibadah mahda dan ibadah umum atau gairah mahda. Yang ketiga ada hikmah ibadah. Di antaranya adalah tidak syirik, memiliki ketakwaan, terhindar dari kemaksiatan, berjiwa sosial, tidak kikir, terkabul doa-doanya, memiliki kejujuran, berhati ikhlas, memiliki kedisiplinan, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, semua ibadah dalam Islam berkaitan erat dengan hubungan sosial atau hubungan dengan sesama manusia. Di dalam Islam, ibadah sosial lebih dikenal dengan istilah muamalah atau hubungan antara seorang muslim dengan lingkungan sekitarnya. Kedua ada sholat. Sholat adalah salah satu rukun atau azas dasar yang menjadi syariat dalam agama Islam. Secara kebahasaan, istilah sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut pengertian, istilah sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat. Sholat diperintahkan dengan tujuan agar manusia selalu ingat kepada Allah, mengingat akan zatnya, sifat-sifatnya, kenikmatan dan kebesarannya, ancaman dan siksanya, serta ingat akan hukum-hukum dan aturan yang telah ditetapkan Allah melalui sunatullahnya. Tujuan tertinggi dari setiap ibadah adalah pembentukan perilaku mulia atau akhlak. Akhlak adalah dimensi kepribadian yang komprehensif pada diri manusia. Yang ketiga ada puasa. Sesungguhnya puasa yang disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi dua dimensi sekaligus, lahir maupun batin. Puasa juga dapat difungsikan sebagai latihan pengendalian syahwat, sebab syahwat sangat mudah dikendalikan dalam kondisi lapar. Pada saat lapar, pikiran manusia hanya tertuju pada makanan dan minuman. Puasa merupakan sebuah proses pembentukan jiwa yang bersih dan watak yang jujur. Puasa juga merupakan perisai bagi orang-orang yang menjalankannya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari, yang artinya puasa itu perisai selama ia tidak merusak dengan dusta dan umpatan. Yang keempat adalah haji. Secara etimologi, kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan dua lafaz al-hajj dan al-hijj. Secara syariat, haji menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah kepada untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Dan di antara hikmah haji adalah bahwa kaum muslimin bisa saling mengenal dan saling berwasiat dengan menasihati dengan al-hajj. Di antara manfaat haji adalah menyebarkan ilmu kepada saudara-saudaranya yang melaksanakan ibadah haji dan teman-temannya seperjalanan. Manfaat haji adalah menyembelih atau binatang kurban baik wajib tatkala berihram, tatmatu dan kiran, maupun tidak wajib, yaitu untuk takarub kepada Allah. Yang kelima ada ibadah maliyah. Ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda, misalnya haji, umroh, zakat, infak, sedekah, fidayah, kafarat, kurban, akikah, al-khadum, dan lain-lain. Ibadah maliyah dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Di antaranya,
ibadah yang bercampur dengan amaliyahnya seperti haji dan umroh. Melaksanakan tugas ibadah kepada Allah tidak dapat diwujudkan dalam bentuk ibadah fisik saja, tetapi juga harus diwujudkan dalam bentuk ibadah harta. Zakat sebagai media tazkiyat an-nufus dalam konteks di atas diungkapkan dalam dua istilah, yaitu membersihkan dan mensucikan. Membersihkan dalam konteks ayat tersebut mengandung makna bahwa zakat itu membersihkan muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat dari sifat kikirnya. Bab 6 adalah akhlak. Kata akhlak dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yakni akhlak, dengan jamak dari kata khuluq dan al-khulq, yang antara lain berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Tujuan seorang muslim berakhlak adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kasih sayang akan muncul setelah tujuan dari akhlak itu terwujud. Terdapat beberapa dalil yang menunjukkan betapa pentingnya akhlak, karena akhlak akan mengantarkan seseorang bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai martabat manusia sempurna, manusia harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ada isyiqaq, muhabbat. Yang kedua syaja'ah. Yang ketiga faqr. Yang keempat tasamuh. Yang kelima kasbi halal. Yang keenam kreatif. Yang ketujuh ada macam-macam akhlak. Islam menjadikan kebersihan sebagai dari iman. Seorang muslim harus bersih, suci badan, pakaian, dan tempat, terutama saat akan melaksanakan sholat dan beribadah kepada Allah. Di samping suci dari kotoran, juga suci dari hadas. Dalam Muqaddimah kitab Al-Wabilus Sayyib, Iman Ibnul Qayyim mengulas 3 hal di atas dengan sangat mengagumkan. Beliau mengatakan bahwa kehidupan manusia berputar pada 3 poros, yaitu syukur, sabar, dan istighfar. Mujadah adalah berjuang, bersungguh-sungguh, berperang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu senantiasa mencintai ajakan untuk terlena, menganggur, tenggelam dalam nafsu, dan menghembuskan syahwat. Kendatipun padanya terdapat kesengsaraan dan penderitaan. Bab 8 adalah akhlak dalam berkeluarga. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan, mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah, bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga. Sampai dalam proses nafkah atau memberikan nafkah dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci. Sebagian besar korban KDRT ialah kaum wanita dan pelakunya ialah suami, walaupun adapun korban malah sebaliknya atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam lokasi tinggal tetangga itu. Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat, kepercayaan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan merupakan bentuk penindasan atas dasar gender. Bab 9 adalah membangun keluarga yang sakinah. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau relasi antara ayah dan ibu serta anak-anak dengan saling menghormati dan saling memberi tanpa harus diminta. Profesor Dr. Syed Muhammad Al-Maliki, ulama besar dari kota Makkah, dalam bukunya Abadul Islam fi Nizamil Usrah mengetengahkan adab, etika, dan akhlak pasangan suami istri dalam berkeluarga. Dalam bukunya dijelaskan tentang pentingnya akhlak pergaulan baik dari pihak istri maupun pihak suami. Istri salihah adalah istri yang berbakti kepada suaminya, mendahulukan hak suaminya sebelum hak dirinya dan kerabat-kerabatnya, termasuk dalam masalah taat kepada suami adalah berlaku baik kepada ibu mertua. Bab 10 adalah akhlak sosial. Manusia adalah makhluk kompleks.
di mana mereka merupakan paduan antara wujud material dan wujud spiritual dalam satu kesatuan ciptaan Yang Maha Pencipta. Manusia juga serta-merta tinggal diam, seperti halnya makhluk dalam wujud benda material lainnya, melainkan selalu bergerak dinamis untuk mengaktifisasi dirinya. Sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan, walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola berhubungan para individu tersebut. Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Bab 11 yaitu muamalah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata amalah, yu'amili, muamalah sama dengan wazan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alat, artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Al-Fakri dalam kitabnya Al-Mu'amalah Al-Madiyah wa Abadiyah mengatakan bahwa muamalah dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Mu'amalah Al-Abadiyah, yang kedua ada Al-Mu'amalah Al-Amadiyah. Selanjutnya Al-Hasan Al-Basri menyebutkan bahwa akhlak yang baik ketika bermuamalah terhadap sesama terangkum pada 3 perkara. Yang pertama, menahan diri dari mengganggu sesama. Yang kedua, mengerahkan kebaikan bagi sesama. Dan yang ketiga, menampakkan wajah yang ceria bagi sesama. Bab 12 adalah Islam dalam persoalan hidup dan kerja. Dalam diri manusia terdapat apa yang disebut dengan nafs, sebagai potensi yang membawa kepada kehidupan. Dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasi perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika, yang senantiasa disebut etika profesi. Etika atau akhlak yang mencerminkan sifat terpuji yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah, dan tabligh. Orang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah Islam atau kedamaian. Bab 13 adalah Islam dalam masalah harta. Harta dan jabatan adalah amanah yang Allah titipkan juga kepada kita. Keduanya juga akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di hari kemudian, baik terhadap cara mendapatkannya maupun cara mempergunakannya setelah didapat. Al-Munawi mengatakan, mencari penghasilan dengan bekerja adalah sunnah para nabi. Dari Mitqam bin Ma'di Karib, dari Nabi, beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang pun memakan makanan sama sekali yang lebih bagus dari memakan hasil kerja tangannya sendiri. Dan Abiullah Daud dahulu memakan dari hasil kerja tangannya sendiri. Selanjutnya, sehubungan dengan itu, maka harta dan jabatan hendaklah digunakan, bahkan didaya gunakan di jalan Allah, yang ini dengan sebaik-baiknya.